Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabi wa dzurriyyati wa atba'ihi ila qiyamis sa'ah. Amma ba'du, sesepuh dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah anugerahkan kebaikan kepada kita yang menjadikan kita saat ini mencari ilmu di pengajian malam Jumat ini, yakni pengkajian kebijaksanaan daripada Syekh Ibnu Athaillah yang ada di dalam kitabnya Al-Hikam Al-Athaiyah. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga hari akhir. Mudah-mudahan termasuk kita serta keturunan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Rubbama dallahumul adab ala tarkit talab i'timadan ala qismatih wa istighalan bi dzikrih an mas'alatih. Terkadang menunjukkan kepada hamba-hamba Allah yang soleh adab kepada Allah dalam bentuk meninggalkan permintaan dalam doa karena bersandar pada pembagian dari Allah, puas terhadap pembagian dari Allah, dan sibuk tenggelam di dalam zikir yang menjadikan dia lupa untuk meminta. Ungkapan kebijaksanaan Syekh Ibnu Athaillah ini bagi orang yang tidak memahami hakikat sesuatu bisa disalahpahami. Bahkan hikam bisa dianggap menyalahi syariat karena di dalamnya ada ungkapan meninggalkan doa sementara syariat memerintahkan doa. Dan ini sudah terbukti. Ada ustadz tingkat nasional yang diupload di YouTube salah tafsir terhadap hikmah yang ada dalam kitab hikam, lalu memandang hikam itu sesat karena mereka tidak coba memahami bagaimana ungkapan-ungkapan kebijaksanaan dalam sufi itu sangat dalam sekali. Karena tasawuf itu ibarat seperti psikoanalisis terhadap rohani kita. Jadi mensterilkan kondisi batin kita, dan tidak ada kunci kebahagiaan kita kecuali membersihkan hati kita. Sehingga ada yang menyatakan tasawuf itu adalah tips agar orang untuk bahagia. Hikam bagian daripada tasawuf. Sebab Allah jelas mengungkapkan qad aflaha man zakkaha, sungguh berbahagia orang yang membersihkan, mensucikan jiwanya. Tasawuf adalah tazkiyatun nafas, penyucian jiwa. Tasfiyatul qalbi, membersihkan hati kita. Termasuk dalam kaitan bahwa Allah memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya yang soleh, adab meninggalkan doa. Doa ditinggalkan, tapi ini bagian daripada adab.
Kenapa? Karena bersandar pada pembagian dari Allah. Sejak zaman azali dia tidak protes terhadap apa yang datang pada dirinya. Maka saat itu dia meninggalkan doa. Flowing with flow, mengalir dalam kehidupan. Dia menerima ketentuan Allah tanpa ada protes sama sekali. Sehingga saat itu mulutnya keluh untuk berdoa, meminta, memohon kepada Allah. Yang ada adalah dia menerima pembagian dari Allah itu. Menerima ketentuan Allah. Jadi tidak berdoanya karena iktimad, bersandar ala kismatih, pada pembagian dari Allah. Seperti pada pertemuan kemarin, bahwa ketentuan Allah itu murni. Ini adalah atas kehendaknya Allah semata, bukan karena yang lain. Maka ketika kita menerima bahwa ini adalah kehendak Allah, saat itu yang ada dia mengalir dalam kehidupan, menerima ketentuan-ketentuan Allah itu dengan hati yang lapang dan tenang. Sehingga saat itu yang ada sukut dia diam, tidak memanjatkan doa dia. Karena sesungguhnya amal-amal lisan yang diungkapkan ini jenisnya macam-macam tergantung kondisi yang ada di batin ini. Ini disebut dengan ahwal, kondisi batin manusia. Ada orang yang dipenuhi batinnya, hatinya rasa syukur, maka yang ada bukan istighfar, gerakan dia adalah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tanawwa'at ajnasul a'mal bitanawwu'i waridatil ahwal. Macam-macam jenis amal. Amal itu macam-macam jenisnya, disebabkan macam-macamnya kondisi batin manusia. Hatinya dipenuhi dengan rasa malu kepada Allah karena melakukan dosa, maka yang muncul saat itu lidahnya adalah banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Istighfar alhamdulillah disebabkan kondisi batinnya, ahwalnya. Ini yang terjadi pada Fudail bin Iyad, mantan orang jahat yang kemudian menjadi wali Allah, waliullah. Beliau ketika wukuf di padang Arafah, orang-orang yang sedang melaksanakan haji semua berdoa, tapi beliau sambil menempelkan tangannya ke pipinya, beliau menundukkan kepalanya tanpa doa sama sekali. Ketika ditanya kenapa Tuhan tidak berdoa, dia mengingat masa lalunya dan kemudian mengucapkan betapa gelapnya masa laluku dan engkau telah ampuni aku. Diam dia berasal dari kondisi batinnya, hatinya itu. Sehingga ini pun orang tidak berdoa, meninggalkan permintaan dalam doa, karena iktimad dia bersandar pada pembagian Allah, puas atas bagian dari Allah. Dikasih seperti ini puas, dikasih rizki seperti ini puas, jumlahnya sekian puas. Merasa puas dengan pembagian dari Allah. Maka saat itu dia meninggalkan doa.
Yang kedua, karena sibuk dengan zikir kepada Allah. Tenggelam dalam zikir sehingga lupa dia meminta kepada Allah. Makanya ulama termasuk Imam Al-Qushairi menyatakan, mana yang lebih utama, berdoa atau diam? Doa amis sukut, berdoa atau diam? Tergantung kondisi batinnya. Tapi kalau di sini dinyatakan karena sibuk tenggelam dalam zikir, sehingga dia lupa meminta dalam doanya itu. Dan ini tidak sesat. Terlalu cetek orang yang ngomong bahwa ketika orang tidak berdoa karena sibuk dengan zikir, bukan karena sombong dia, lalu dinyatakan sesat. Ini cetek, terlalu buru-buru, sembrono, dan sering menyalahkan orang lain. Akhirnya lidahnya gatel, cepat sekali untuk menyalahkan yang tidak berdoa. Apa itu hikam? Masa orang meninggalkan doa? Pahami, karena sibuk zikir dia kepada Allah. Kalau menyesatkan orang yang sibuk zikir dan dia tidak berdoa, maka berarti na'udzubillahi min dalik, orang itu menyesatkan Nabi Ibrahim ketika pengadilan Raja Namrud kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan cara membakar. Kayu bakar disiapkan, api dinyalakan, bergolak-golak, tangannya diikat, ada di manjalik dan dilemparkan. Pertanyaannya, bukankah kondisi seperti ini yang mengharuskan orang berdoa agar Allah selamatkan? Tapi Nabi Ibrahim sama sekali tidak berdoa. Riwayat Imam Bukhari, Nabi Ibrahim saat itu hanya mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah, dan Allah adalah sebaik-baiknya tempat berserah diri. Kenapa? Kondisi saat itu yang ada pada hati Nabi Ibrahim, bahwa dia mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, berjuang. Ternyata Namrud memberikan hukuman yang tidak pantas pada orang yang betul-betul mengajarkan keesaan Allah. Sehingga saat itu yakin bahwa pertolongan Allah akan datang. Karena Nabi Ibrahim berdakwah untuk mengesahkan Allah. Saking cintanya kepada Allah, sehingga mana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu juga mencintai Nabi Ibrahim akan meninggalkan Nabi Ibrahim. Maka yang muncul hasbiyallah wa ni'mal wakil. Tidak ada doa, ya Allah selamatkan aku dari api Namrud ini. Ini saatnya kritis ya Allah. Tidak ada sama sekali. Padahal kondisi seperti itu adalah kondisi yang betul-betul kritis. Allah selamatkan. Dijawab kul ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Duhai api dingin, selamatkan atas Ibrahim itu. Jangan sampai membakar. Tidak berdasarkan doa, tapi berdasarkan zikir dan keyakinan bahwa Allah Maha menolong. Sebab menurut Nabi Ibrahim, Raja Namrud ini aneh. Masa orang yang mentauhidkan Allah dalam dakwahnya diberi hukuman dengan cara dibakar? Sehingga ungkapan inilah yang dikutip di dalam Al-Quran,
fa innahum aduli illa rabbal alamin. Para penyembah berhala itu adalah musuh bagiku, kecuali yang bukan musuh adalah Allah Rabbal alamin. Kenapa? Khalaqani fahuwa yahdin, dialah yang menciptakan aku lalu memberikan petunjuk kepadaku. Dialah yang memberi makan dan minum kepadaku. Idza maridtu fahuwa yasfin, ketika aku sakit maka dialah yang menyembuhkanku. Dialah yang mematikanku lalu menghidupkanku. Ini yang diungkapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran itu. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sibuknya orang berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dia tidak berdoa, karena sesungguhnya pada kondisi tertentu itu lebih mulia dia zikir daripada berdoa. Karena sesungguhnya zikir lebih banyak menunjukkan penghambaan seseorang kepada Allah. Dan doa pun, kalau itu bentuknya adalah penghambaan, seperti pertemuan yang kemarin, bahwa hakikat doa itu adalah lizharil faqah, untuk menampakkan rasa butuh kita kepada Allah, karena merasa kita ini lemah dan Allah yang maha segala-galanya, sehingga hajat kita kepada Allah tidak pernah berhenti. Artinya doa menampakkan kita ini hamba dan Allah adalah sebagai Tuhan kita. Bukan doa yang minta pamrih lalu mengatur-ngatur Allah. Ini namanya orang doanya adalah dengan syahwat dia. Zikir lebih utama ketika orang doanya seperti itu. Di dalam hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala itu berfirman, man saghalahu dzikri an mas'alati a'taitu afdala ma u'tis sa'ilin. Siapa yang sibuk dengan berzikir kepada aku daripada dia meminta, maka aku akan beri dia lebih utama daripada yang aku beri kepada orang-orang yang meminta. Ini satu hadis. Hadis yang lain, man saghalahul Qur'an an dzikri wa mas'alati a'taitu afdala ma u'tis sa'ilin. Siapa yang menyibukkan diri dengan membaca Al-Qur'an daripada dia berzikir dan meminta-minta. Jadi yang ada dia baca Al-Quran terus tidak berzikir, tidak doa. Padahal memang baca Al-Quran juga zikir. Maka kata Allah, aku akan beri dia lebih utama daripada yang aku beri selama ini kepada orang-orang yang meminta. Tapi ini ada waktunya. Sehingga Imam Al-Qushayri menyatakan, kalau isyarat pada dirimu dalam hatimu itu ingin berdoa, berdoalah. Tapi ketika isyarat dalam hatimu tidak ingin berdoa, maka saat itu diamkan. Ini menurut ulama. Jadi mana yang paling utama? Dua-duanya tergantung kondisi batin kita. Tapi kalau dilihat makna doa secara umum, selama ini doa itu meminta sesuatu, minta bagian kita, minta pamrih. Sehingga ketika orang berdoa, yang diinginkan adalah tercapai hadzun nafsi, keinginan dirinya, bukan menghamba kepada Allah.
Maka jelas pada kondisi seperti yang utama adalah zikir dia. Karena kalau zikir murni pengabdian, tapi kalau doa, apalagi doanya adalah meminta bagian dia, maka saat itu penghambaannya tercederai. Cek, orang yang mau meninggal dunia, apakah disuruh doa husnul khotimah? Tidak. Mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Tidak ada orang yang mau meninggal dunia diperintahkan doa, doa, doa. Yang ada adalah ucapkan la ilaha illallah Allah. La ilaha illallah hayyun ma'bud. La ilaha illallah hayyun mawjud. La ilaha illallah hayyun baq. Ketika orang zikir tidak ada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar. Dialah hayyun ma'bud. Maha hidup dia. Hidup. Hayyun la yamut. Hidup tanpa mati. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wasabbih bihamdih, kata Allah, bertawakkallah, berserah dirilah kepada Allah yang hidup dan tidak pernah akan mati, dan bertasbihlah memujinya. Ketika kita dipenuhi seperti itu, bukan main, hati kita dipenuhi dengan membesarkan Allah. Allahu Akbar, hayyun la yamut. Atau ketika kita berdoa walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki asmaul husna, ada 99. Berdoalah dengan asmaul husna. Lalu ada yang berdoa dengan asmaul husna, ya Rahman, ya Rahim. Tapi hanya itu yang disebut, tapi permintaannya banyak. Ya Allah, berikan aku ini surga, nanti di sana dikasih bidadari, gedung yang luas. Permintaannya banyak, nyebut asma Allahnya hanya 2, ya Rahman, ya Rahim. Tapi keinginannya banyak. Ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, terus dia. Dengan asmaul husna. Perintah Allah, berdoalah dengan asmaul husna itu. Artinya ketika kita berdoa, kita menyanjung Allah lebih banyak. Baru setelah itu, kita adalah berdoa dengan memasrahkan diri pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada dalam asmaul husna itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kondisi yang lain, Nabi Ibrahim berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi habli hukman wal hikni bis sholihin. Karena saat itu Nabi Ibrahim takut. Sehingga doanya, Rabbi habli hukman, ya Allah anugerahkan ilmu kepadaku, wal hikni bis sholihin, masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin, jadikan aku buah tutur yang baik bagi orang yang datang kemudian. Waj'alni min warasati jannatin na'im, dan jadikan aku termasuk golongan orang yang mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Waghfir li abi fa innahu kana minadh dhalin. Ampuni bapakku, tapi sesungguhnya bapakku itu termasuk orang-orang yang sesat. Wala tukhzini yauma yub'atsun, jangan hinakan aku pada hari dibangkitkan semua manusia. Hari apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yakni hari di mana tidak berguna harta dan anak-anak kecuali
orang yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Nabi Ibrahim berdoa, segitu solehnya sebagai Nabi, walhiqni bis-solihin, masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Saat itu suasana batinnya berbeda dengan suasana batin yang beliau hanya berzikir dan tidak berdoa. Sehingga kita kemudian harus melihat bahwa meninggalkan doa ini adab yang muncul kadang-kadang pada orang-orang yang soleh, karena saat itu bersandar pada ketentuan Allah, puas dengan pembagian dari Allah, dan kemudian dia sibuk dengan zikir, mengingat Allah. Sehingga betapa ketika kita iktidal, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Tuhai Tuhanku, bagimu segala puji ya Allah. Seluas langit dan bumi ini, luasnya betapa kita. Karena sesungguhnya pujian kita kepada Allah, sanjungan kita kepada Allah, tidak seperti Allah menyanjung dirinya sendiri. Subhanaka la nuhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsi. Kami tidak mampu memuji seperti engkau memuji dirimu sendiri. Engkau maha terpuji. Alias tingkat bersyukur kita ini sebenarnya adalah masih jauh. Jika Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat itu semata-mata bersyukur kepada Allah. Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak mau menjadi hamba yang bersyukur? Ketika ditanya oleh Siti Aisyah, bukankah Allah sudah jamin surga, dosa-dosanya diampuni, kenapa Tuhan masih sholat malam sampai kakinya bengkak? Rasul menjawab, apakah aku tidak mau untuk menjadi hamba yang bersyukur? Aku sholat ini semata-mata syukur karena nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang tiada terhingga. Meskipun seperti itu, tapi ada doa itu, Subhanaka la nuhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Terusan doa daripada alhamdulillahirabbil alamin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa azimi sultanik, subhanaka la nuhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Maha suci engkau ya Allah, kami tidak terhitung sebenarnya sanjunganku kepadamu. Sanjungan kami ini tidak terhitung. Sebagaimana engkau menyanjung dirimu sendiri. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menyanjung dirinya bahwa dirinya adalah yang maha terpuji. Kita ketika maha terpujinya Allah, tetap kita masih kurang. Tidak seperti Allah menyanjung dirinya sendiri. Jadi makna zikir, kita selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kemudian ketika kita meninggalkan doa itu karena sombong. Dan kalaupun kita berdoa seperti hikmah-hikmah yang dijelaskan kemarin, ini semata-mata penghambaan kita kepada Allah dan menunaikan hak-hak Allah. Allah perintahkan kita berdoa, maka kita melaksanakan perintah Allah. Kalau begitu doa adalah ibadah. Ubudiyah kita. Doa mukhul ibadah. Doa itu saripati daripada ibadah. Maka ketika kita berdoa menunjukkan intinya ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau intinya ibadah, intinya penghambaan, maka seharusnya ketika berdoa seseorang menampakkan
dirinya betul-betul hamba dan Allah adalah sebagai Tuhannya. Sifati diri hamba itu dan sifati Allah sebagai Tuhan kita itu. Tapi kalau yang ngatur-ngatur ini tidak menyifati Allah, khawatir. Karena seolah-olah dirinya majikan Tuhannya, bukan Allah itu majikan kita. Hal yang begini ini dikaji di dalam tasawuf itu. Karena sering ketika kita berdoa, setan masuk, ragu. Lalu ketika ragu, kita sebenarnya meragukan Allah. Tadi Rasul menyatakan, berdoalah kepada Tuhanmu dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan mengijabahmu. Jangan pernah ada keraguan. Tapi setan kadang masuk, yang menjadikan orang ragu dalam doanya. Jangan-jangan tidak dikabulkan, jangan-jangan tidak dikabulkan. Ada keraguan. Dan tasawuf, hikam bagian dari tasawuf mencoba menyisir hati yang seperti itu. Sehingga disebut psikoanalisis bagi rohani manusia. Kita hancurnya kadang-kadang orang yang tidak membersihkan hatinya. Banyak orang yang dia punya masalah, gembira hanya melupakan masalah, tapi tidak diselesaikan masalah itu. Ketika ketemu dengan aslinya, dia kemudian gundah gulana. Kalaupun dia jalan-jalan, kuliner segala macam, hanya mengalihkan perhatian. Tapi ketika kembali dia sendirian, maka masalah itu betul-betul dia dihadapinya dengan penuh kegoncangan. Tasawuf, hikam diantaranya bagian daripada tasawuf, mencoba untuk mendudukan sesuatu pada sesuatu yang sebenarnya. Sehingga kita bisa membersihkan hati kita dari menuduh Allah, dari bersuudzon kepada Allah. Selama ini ketika orang dikasih ujian, lalu dia menganggap seolah-olah Allah itu tidak sayang, na'udzubillahi min dzalik, berburuk sangka. Bahkan dia menyatakan, mana keadilanmu ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Apalagi dia ungkap-ungkap, kurang apa saya Allah? Saya sudah sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat, tapi ternyata belum dikabulkan juga ya. Ini namanya menuduh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang tidak tahu ma'rifatullah, mengenal Allah. Dengan tasawuf, hikam bagian dari tasawuf, kita mencoba mengkaji agar kita kenal Allah. Siapakah Allah itu? Kalaupun ketika berdoa belum diberi, harus dibedakan dengan tidak diberinya permintaan kita dari sesama kita. Kalau kita minta tolong sama sesama kita, manusia, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia lemah, tidak bisa menolong. Yang kedua, tidak mau menolong. Contoh yang sangat gamblang, kita minta bantuan uang sama orang lain. Bisa salah satu di antara dua ketika tidak memberi. Yang pertama memang tidak punya uang, yang kedua punya uang tapi pedit. Sekarang kembalikan pada Allah. Apakah Allah tidak memberi itu karena tidak mampu? Apakah Allah tidak memberi itu karena pedit?
Subhanallah, maha suci Allah dari kekurangan yang seperti itu. Allah maha dermawan, Allah maha kaya, maha kuasa, sehingga ketika Allah belum memberi kepada kita, ini wujud kasih sayang Allah. Orang kalau memahami, mengenal Allah seperti itu, dengan cara membandingkan tadi, kalau orang dikasih minjem duit, kita minjam uang, tidak ngasih karena nggak punya, saya nggak punya, maaf. Atau dia punya tapi nggak mau kasih. Lah Allah maha kaya, Ghani. Allah maha karim, Rauf, Rahim, memberi lebih daripada apa yang diminta. Qadir maha kuasa, Qawi maha kuat. Maka tidak ada alasan Allah tidak memberi, kecuali alasannya adalah karena kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Ini manfaat kita mengaji kitab tasawuf, mengkaji tasawuf. Oh iya, kita tidak harus paham semua yang dikaji, tapi paling tidak ada yang bisa kita bawa. Oh iya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu maksudnya kasih sayangnya luar biasa. Apa yang tidak diberi untuk kita, semuanya untuk kepentingan kita. Sehingga seharusnya orang banyak berzikir daripada dia lebih meminta, karena bersyukur terhadap apa yang sudah ada aja belum cukup dia. Kalaupun dia berdoa hanya menunjukkan penghambaan kepada Allah, tidak ngatur-ngatur Allah. Cek bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini dengan sangat presisi. Hukum fisika Allah tentang kecepatan cahaya, gravitasi bumi, tidak kurang barang 1 detik pun putaran bumi itu, agar kita hidup ini nyaman, tidak goyang. Kalau kemudian kurang barang 1 mili saja akan ambruk, akan tidak nyaman kita. Allah yang menundukkan bumi ini untuk kita. Semua ditundukkan untuk kita. Banyaknya buah-buahan untuk kita, karena boleh jadi manusia beda rasa, maka diberikan buahan macam-macam, bukan hanya 1 buah saja. Allah kasih kemampuan, sifat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap pohon kelapa misalnya yang ada di kampung kita. Dia berada di tanah comberan sekitarnya, tapi Allah kasih kemampuan pada pohon kelapa itu, bukan hanya menyerap tapi mengolah, menjadikan manis dugan kelapa muda itu. Seharusnya kalau sekedar menyerap air dari comberan pahit, tapi Allah tidak kasih itu untuk siapa? Untuk kita manusia. Hewan-hewan diberikan untuk siapa? Untuk kita. Ada yang untuk dimakan, untuk tunggangan kita, untuk bikin sepatu, tas, dan lain sebagainya. Demi kepentingan kita, betapa Allah memenuhi nikmat-nikmatnya kepada kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak bisa menghitung. Bukan hanya indah di luar, Allah siapkan tumbuhan, pohonan, hewan, bumi, ada gunung sebagai sumber air,
agar tidak goyang sehingga manusia kemudian bisa membuat rumah dan bisa minum. Karena sifat air adalah dari dataran tinggi ke dataran rendah. Maka gunung menyiapkan air, Allah sengaja kasih agar tidak terhempas dengan angin. Betapa Allah kasih semuanya itu demi kenyamanan manusia. Tapi bersamaan dengan itu manusia kemudian protes kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Saat itu kemudian, ya Allah, bukan hanya di luar rasa yang enak itu, tapi Allah kasih air liur sehingga kita bisa merasakan manis dan pahitnya. Kalau kemudian Allah tidak kasih rasa pencecap air liur, maka semuanya sama. Tidak ada kenikmatan mana manis, mana pahit. Betapa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan udara. Andai kata udara ini dikuasai oleh pemerintah, lalu harus bayar tiap hari, berapa ratus juta kita dalam satu bulan. Air aja kita sudah beli. Nah, kalau udara, orang sanggup untuk tidak minum, tidak makan 14 jam, 17 jam dengan puasa. Tapi kalau oksigen, orang tidak sanggup. Allah kasih gratis kita. Subhanallah. Sehingga tertunduk, wasabbih bihamdih. Bertasbihlah dengan memujinya, subhanallah. Wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Dipenuhi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hatinya. Selama ini ketika orang zikir begitu, takut dia tidak dikasih karena dia tidak meminta gitu. Padahal zikir dengan mengingat Allah, menyerahkan diri kepada Allah, siapa lagi yang akan diberi kecuali hambanya yang menyerahkan diri. Tidak berdoa bukan sombong, berdasarkan kehebatan dirinya, beda. Bahwa saya mampu, kudrat, kuasa melakukan sesuatu tanpa butuh pertolongan Allah sehingga saya tidak berdoa. Orang ini baru disebut dengan sombong. Tapi orang meninggalkan doa karena memang dia sibuk tenggelam dalam berzikir kepada Allah, sehingga dipenuhi dengan zikrullah hatinya. Sehingga kita ini diharapkan bisa milih salah satu dari dua ini, kondisinya, ya. Kapan waktu yang terbaik untuk berdoa, kapan waktu yang terbaik untuk diam kita. Diam di sini dalam arti kita berzikir kita, zikir lebih banyaknya. Karena pasti ada kondisi yang seperti itu pada kita. Suatu saat zikir kita banyak, doanya sedikit. Saat yang lain zikirnya sedikit, doanya banyak. Maksudnya mintanya banyak. Gitu. Ada kondisi kita yang seperti itu. Cek saja. Karena ini ahwal kondisi batin kita. Jadi jenis amal yang dilakukan oleh seseorang itu disebabkan macam-macamnya, jenis-jenis kondisi batin seseorang. Kalau dia lagi lapang betul dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saat itu yang ada adalah dia banyak rasa syukur dia, doanya itu. Tapi ketika Allah kasih digenggam dia, qobet, ada ulama menyatakan begitu, yang bagus adalah sukut tahta majaril aktar. Dia diam, menerima perjalannya ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala.
karena khawatir pada saat itu dia goyah, kan itu diam saat itu. Ini menurut ulama, sehingga kita boleh pilih salah satu di antara keduanya. Ini terkadang orang-orang yang soleh, orang yang kenal Allah, menunjukkan adab kepada Allah itu dengan cara meninggalkan doa. Sibuk dia dengan berzikir, yakin dia, puas dia dengan pembagian dari Allah. Itu yang dimaksud hikmah ini. Jadi ada terusannya. Orang meninggalkan zikir, meninggalkan doa maksudnya karena adab. Adabnya yakni dia puas dengan pembagian dari Allah, kismah. Yang kedua, tenggelam dalam berzikir kepada Allah Subhanahu. Yang ada zikir terus. Lebih banyaklah kita zikir ya. Kalaupun kita berdoa, zikirnya yang lebih banyak. Sebut asma-asma Allah, Asmaul Husna, insya Allah. Maka nanti Allah dengan kehendaknya akan mengabulkan doa-doa kita, karena memang doa-doa kita sesuai dengan kehendak Allah. Bukan doa kita yang menyebabkan datangnya pemberian Allah. Tapi karena doa itu memenuhi ketentuan Allah, maka jadilah pemberian itu berdasarkan ketentuan Allah juga. Itu yang dimaksud. Jadi memenuhi syaratnya. Ketika Allah memberikan syarat A, lalu dipenuhi syarat ini betul-betul, maka sesungguhnya pemberian Allah itu karena syaratnya Allah juga, bukan karena doa yang dipanjatkan itu. Karena Allah memberikan the law of life, jadi hukum dalam kehidupan ini. Itulah yang disebut sebenarnya dengan takdir. Jadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada dalam hidup ini. Jangan sampai orang kemudian dia berdoa, ini diberi oleh Allah, ini istidraj, na'udzubillahi min dzalik. Istidraj itu adalah bencana di balik nikmat. Seolah-olah nikmat, tapi di balik itu adalah bencana. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau sampai kita dikasih istidraj dari Allah, lanjuran. Karena itu kita berbaik sangka kepada Allah. Ketika kita berdoa, Allah belum kasih, maka sesungguhnya ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita diuji oleh sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka ingatlah, yang menguji adalah Allah, yang selama ini selalu berbuat baik kepada kita. Kalau begitu, ujiannya adalah bagian daripada kebaikannya, bukan bagian daripada keburukan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Maha suci Allah dari sifat yang kurang. Semuanya itu. Sehingga kita jadi indah, hidup ini nyaman. Bersama dengan Allah, ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah. Syukur dan sobar. Indah, Pak. Karena itu jalankan, suluk, ngaji ini, apa yang sudah kita ambil pemahamannya, yang kita dapatkan, jalankan. Insya Allah, semakin kita syukuri yang sudah kita dapatkan, maka Allah semakin akan tambah. La in syakartum la azidannakum. Kita bersyukur dengan yang ada, karena sufi itu Ibnul Waqt. Sufi itu adalah anaknya waktu. Tasawuf itu ilmunya, sufi itu orangnya. Hikam ini bagian daripada kitab tasawuf. Sufi itu Ibnul Waqt, anaknya waktu. Dan dalam tasawuf tidak dikenal waktu linier, masa lalu dan masa depan itu. Yang ada adalah masa saat ini.
Sehingga orang tidak takut, tidak menyesal terhadap masalah lalu, tidak cemas terhadap masa depan, karena dia adalah anak waktu. Dan waktu itu bagi sufi adalah sekarang. Kita belajar untuk masuk ke sana, sehingga kita tidak menyesali apa yang sudah berlalu, karena ini tidak mungkin akan pernah kita bisa mengulangi lagi. Tidak bisa air susu yang sudah keluar dari susu seorang ibu, maka akan masuk lagi ke dalam. Tidak mungkin. Dan terhadap masa depan kita tidak cemas. Karena menurut filosof Muslim Al-Kindi, beliau menyatakan sesungguhnya cemas itu adalah sedih terhadap sesuatu yang akan terjadi di masa depan yang belum tentu terjadi. Sudah sedih duluan. Saya contohkan dengan gampang, anaknya masih TK mikirin kuliah. Gimana ya Bu, anak kita ini nanti kuliahnya gimana, dananya. Anaknya masih TK, sudah mikir dari sekarang. Akhirnya dia tidak bisa tidur, lemes. Sudah, insya Allah mati duluan dia. Sebelum anaknya lanjut sekolah. Tapi Ibnul waktu saat ini saya syukuri yang ada. Allah kasih anugerah kepada saya. Allah kasih badan, kesehatan. Allah kasih akal, Allah kasih hati. Allah kasih penglihatan. Allah kasih pendengaran. Semuanya ini adalah agar kemudian kami bersyukur menggunakannya sesuai dengan ketentuan Allah memberi fungsinya itu. Ini yang ada, Pak. Sehingga orang itu kemudian Allah akan tambah. Banyak orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah itu. Badannya sehat tapi dia tidak mau usaha. Alasannya susah nyari pekerjaan itu. Perhatikan orang yang cacat itu. Karena syukur menjadi lomba lari. Nomor 1 itu. Di dunia ada yang cacat itu. Kakinya patah. Karena bersyukur dengan yang masih ada. Gitu. Orang yang buta juga begitu. Bahkan orang yang sudah kehilangan segala macamnya, tangan dan kakinya, mulutnya masih ada, dia menjadi pelukis yang terkenal dengan mulutnya itu. Ketika dia bersyukur terhadap pemberian Allah, menggunakan itu semua. Orang selama ini tidak menggunakan potensi yang Allah anugerahkan kepadanya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Allah sudah jadikan pendengaran, penglihatan, hati, sedikit sekali orang yang bersyukur gitu. Kita syukuri semuanya itu. Sehingga yang ada adalah alhamdulillah kita. Bukan kemudian kita ngungkit-ngungkit Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah anugerahkan adab kepada kita, sehingga kapan waktunya kita yang terbaik adab kepada Allah berdoa, kapan waktunya adab yang terbaik kepada Allah dengan banyak zikir, meninggalkan permintaan dalam doa. Kalaupun kita berdoa semata-mata karena menampakkan penghambaan kita kepada Allah, bahwa kita adalah lemah, terserah Allah, serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ibadah saya Allah kepada Engkau, sehingga kami berdoa, saya laksanakan perintah-Mu. Saat ini kami tundukkan hati kami, lemahnya, hinanya kami di hadapan-Mu yang maha mulia, yang maha agung, yang maha kuasa. Engkaulah yang maha besar, yang hidup, yang tidak pernah akan mati. Ini aku serahkan kepada Engkau. Engkaulah sebaik-baik yang memberikan perlindungan, pemeliharaan, pertolongan kepada kami. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah. Dialah Allah
yang maha terbaik pertolongannya, pemeliharaannya, pemberiannya. Alhamdulillah, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.